want to say, is it okay to celebrate now? What up? You're now listening to the most valuable podcast in Indonesia. Bukan Box Out, tapi Box to Box Football Podcast. Dan mungkin gue mau ngucapin once again, congratulations buat Arsenal yang memenangkan Premier League setelah 22 tahun. Gak ada perpisahan dengan angka 2-nya ya. Apa? Arsenal. Bener. Harus ada angka 2-nya ya. Bukan? Selalu berhubungan dengan angka 2. Makanya selalu dibilang battles. Angka 2, juara 2, runner up. Tapi mungkin memang mereka dikawinkan dengan angka 2, yaitu 22 tahun. Iya, makanya. Arsenal memenangkan Premier League. Dan tadi kita udah lihat juga sendiri, kalian para penonton ya, udah lihat juga tadi gimana euforia kawan kita Jerry Arvino yang berada lagi party in London bersama Ian Wright sampai dipeluk ya kan. Ini orang true number one Arsenal fans sih menurut gue di Indonesia sekarang. Karena dari awal musim guys, kalau kalian nggak tahu, dia nonton langsung presentasinya Gyökeres, bukan presentasi ya, diperkenalkan di langsung Singapura. Sebagai pemain resmi di Singapura. Malu juga ya. Iya, enggak, tapi kan gue kan udah balik. Oh iya. Nah, habis itu yang kedua temenan sama Bakary Sagna. ya. Ulang tahun sama Aaron Ramsey. Ulang tahun sama Aaron Ramsey. Iya itu benar. Ulang tahun sama Aaron Ramsey. Terus kemarin party di London ngelihat Arsenal juara karena Bournemouth berhasil menyeimbangkan lawan City. Dan ya langsung dipeluk Ian Wright bro. Itu udah statement sih, itu statement. Fotonya di mana-mana itu. Fotonya di mana-mana, biar football kayak, terus habis itu Premier League, apapun itu udah semuanya udah banyak banget. Mirror, tapi banyak lah. Ya pokoknya mau gimana pun, walaupun kita memang sering ngebully beliau ya. Tapi nah kalau gue emang harus bully dia. Gue gak ada masalah dengan fans Arsenal, cuman dia doang. Cuman ya punya masalah sama Jerry doang. Ya pokoknya kita proud lah, kita bangga lah. Maksudnya bangga dengan Bang Jerry gitu. Cuman sekali lagi selamat buat fans-fans Arsenal, buat Gunners yang lagi pada nonton. Sekali lagi congratulations 22 tahun Premier League. Gila. Tapi mungkin sebelum nyampe pembahasan sana, jangan lupa buat kalau kalian emang true Gunners atau kalian memang secara resmi official mengucapkan selamat pada Arsenal, jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan hype guys. Thank you banget yang udah pada hype juga dari kemarin, juga banyak yang bilang hype-nya nih udah gue simpen, yang satu buat video pertama, satu buat video kedua gitu. Thank you banget. Dan juga kali ini kita nggak cuman bersama Box to Box doang, tapi bersama Spieltag, yaitu Bang Reza. Bang Reza apa kabar Bang? Sehat dong. Sehat ya, walaupun finalnya kayak kalah. Tapi nanti pembahasan final Freiburg lawan Aston Villa akan ada di episode kedua ya. Episode kedua ya guys. Jadi hari ini pokoknya udahlah, ini kita full mentok. Kalau kemarin 45 menit marah-marah bahas Madrid, sekarang 45 menit bahas Arsenal. Memuji Arsenal. memuji Arsenal. Bukan ya. Roasting Reja ya? Bukan crossing enggak. Itu mah Adil Idola ya, Reza Arab. Itu Reza Arab Mas. Udah keenakan beliau dapat free promotion lagi. Walaupun udah enggak perlu promotion ya, tapi guys, Arsenal akhirnya juara setelah 22 tahun puasa gelar Liga. Apakah label Butlers ini resmi mati nih gara-gara Arsenal nih udah dapat gelar gitu loh? Nih gue jawab ya. Selama masih ada botol dari Stanley, label Butlers gak akan lepas dari Arsenal karena ini bagus banget. Ya kalau ini mah emang botolnya bagus ya. Tapi maksudnya label Butlers nih, sebenarnya kan ini kan cuma banter semata doang, tapi memang identiknya dengan Arsenal sendiri karena tiap musim selalu gagal ya kan di pertengahan musim. Dan di musim ini juga sebenarnya kita ngelihat juga dia agak struggle juga, walaupun di akhir musim ya mereka bisa menang, bahkan menang 1-0 lawan Burnley juga. Dan malah City yang sebenarnya kelihatannya battle gitu loh, karena seri sama Everton 3-3, terus dibikin hampir kalah, bahkan seri sama Bournemouth juga. Jadi sebenarnya seberapa besar sih gelar ini gitu loh dibanding gelar-gelar Arsenal di era Wenger gitu? Era Wenger tuh terakhir Invincible kan? Invincible. Sebenarnya sih kalau ngomongin di era-era Wenger itu persaingannya mungkin nggak serame sekarang kali ya.
Iya, benar. Yang gue inget Arsene Wenger itu pertama kali jadi juara 97-98. Yap. Terus kemudian jadi juara lagi 2001-2002 kalau nggak salah. Terus ya yang terakhir itu yang 2004 ya, 2003-2004 karena 2005 sama 2006-nya Chelsea-nya Mourinho kan. Dari 98 sampai 2004 itu persaingan praktis cuma sama United-nya Sir Alex gitu. Bahkan ada masa di mana 3 musim beruntun dari 99 sampai 2001 tuh United terus yang jadi juara kan gitu. Fokusnya emang cuman mereka berdua gitu. Kalau yang sekarang menurut gua jauh lebih rame. Lu bisa melihat musim kemarin ada Liverpool, terus musim ini ada Manchester City. Walaupun terlepas banyak yang bilang Manchester City musim ini tuh agak nggak konsisten, agak sandung-sandung gitu. Itu benar gitu. Cuman tetap aja Premier League dalam konteks yang lebih luas beberapa musim terakhir itu memang lebih ketat gitu. Persaingan dari papan atas sampai papan tengah, gimana lo bisa lihat tim-tim kayak Bournemouth yang ada di papan tengah itu bisa merepotkan Manchester City yang pernah jadi juara. Itu ya ada gitu di semua pekan gitu. Dan gue pikir sih itu yang bikin mungkin musim ini secara kalau dilihat dari satu sudut pandang ya kan, kita bisa ngeliat gelar juara ini dari berbagai sudut pandang ya. Jadi kalau ngeliat dari sudut pandang persaingan Premier League dalam beberapa tahun terakhir yang makin merata dari atas sama tengah, ya mungkin ini paling susah. Gitu, paling susah gitu buat dapat gelar juara, karena ya sekali lagi kayak gue bilang, even Liverpool bisa kesandung yang musim kemarin kayak stabil banget, City juga bisa kesandung-sandung juga gitu. Jadi kalau dari lihat sudut pandang, salah satu sudut pandang bahwa apakah ini yang paling susah, iya, dan itu yang bikin gelar juaranya jadi spesial gitu. Karena emang lebih kompetitif kali ya dibanding musim-musim sebelumnya, dan prize pool juga makin gede. Betul. Tim-tim yang mungkin yang ya kita lihat kayak sekarang kayak Bournemouth bahkan bisa challenge gitu. Iya, kayak semacam kayak even tim papan tengah tuh udah bisa main positional football, yang mana dulu tuh mungkin main positional football tuh kayak dalam tanda kutip eksklusif tim-tim yang tim-tim gede gitu ya. Tapi sekarang even lo lihat banyak lah pelatih Eropa tuh datang ke Inggris, itu mempengaruhi banget. Glasner di Palace, Iraola di Bournemouth gitu, even Hurzeler di Brighton gitu, Emery di Aston Villa gitu. Itu ngasih banyak pengaruh ke permainan sepak bola Eropa daratan yang positional itu ke Inggris. Makanya makin kaya nih. Kayak kalau bilang Inggris masih fisikal, ya emang ada unsur fisikal ada, cuman taktikalnya tuh sekarang udah lebih advance dibandingkan zaman-zaman dulu gitu. Dan itu yang bikin Premier League tuh juga jadi lebih mungkin bukan dibilang lebih susah ya, lebih ketat lah. Katakanlah lebih ketat lah. Dan itu juga yang mungkin karena efek atau dampak dari ya globalisasi Premier League itu sendiri. Duitnya makin banyak. Even tim-tim yang papan tengah tuh berani bayar gede pelatih dari Eropa daratan. Ya, lu bayangin Emery itu dari Villarreal kan ya. Dari Villarreal, terus kemudian dan semifinal Liga Champions kan. Iya. Terus tiba mau ninggalin klubnya itu untuk ke Aston Villa gitu. Dan bahkan lu bisa menggamit manajer-manajer yang katakanlah lagi up and coming kayak Iraola, terus kemudian kayak Hurzeler, terus kemudian Glasner juga, Amorim sebenarnya juga gitu. Jadi hal-hal kayak gitu tuh yang bikin jadi lebih lebih padat gitu ya. Mungkin kalau gue bilang lebih ketat Premier League, dan itu yang bikin kayak jadi juara itu sekarang jadi lebih Arsenal juga puas, juara kan gitu. udah mulai pemulanya 1-0. Maksudnya mainnya ya biasa aja. Cuman dari The Athletic nih ada yang bilang permainan Arsenal itu lebih dekat ke Chelsea-nya Mourinho daripada Arsenalnya Arsene Wenger. Nah, itu dia gue pengen ini menarik nih. Gue pengen nanya sama Bang Reja kan lu kan juga fans Liverpool by the way kan. Nah, kalau lu lihat sendiri tuh, yang lu lihat sendiri dari mungkin ya lu kan selalu title race dengan Manchester City ya kan, lu selalu title race dengan Manchester City, dan sekarang lihat Arsenal yang akhirnya ya dia selalu peringkat 2 bahkan runner up ke musim lalu runner up kan, bener? Musim lalu runner up siapa? Arsenal runner up City kan? Lawan Liverpool juga title race dengan Liverpool. Lu ngelihat Arsenal sendiri nih, apakah memang benar kalau kata Atletik itu lebih dekat dibandingkan lebih dekat ke Chelsea era Mourinho di pertengahan 2000-an dibanding Guardiolanya City gitu loh. Kalau lu sendiri ngeliatnya gimana soal Arsenal? Jadi gini, kalau statement awal gua, olahraga itu jahat. Kenapa jahat? Bahkan lu di saat terbaik lu, tapi kalau bukan ketika saatnya menang, lu bakal tetap kalah. Itu bisa kejadian. Bahkan Giannis Antetokounmpo kan bilang kan di
olahraga itu sebenarnya nggak ada lu main jelek, cuman ada hari bagus sama hari buruk. Nah itu yang gua rasakan, Arsenal punya banyak sekali hari yang buruk gitu. Jadi ketika dia sedang bagus, ternyata ada yang lebih bagus terus. Nah itu kan yang sering terjadi gitu. Dan kalau kita melihat di Premier League, bahkan Liverpool pernah 99 poin pun gagal juara ketika City bisa dapat 100 poin. Artinya kan memang semuanya harus bisa klik di momen yang tepat sampai akhir Arsenal juara. Dan kalau gue melihat Arsenal jauh lebih dewasa setelah kegagalan-kegagalan tersebut. Jadi kan kalau kita bahas, Arteta pun ketika dia pertama kali masuk sangat dekat dengan gaya main Arsene Wenger. Iya, Tapi dapat apa sih dengan gaya main kayak gitu? Kan nggak dapat apa-apa. Itu yang membuat pada akhirnya mencoba untuk lebih realistis, mencoba untuk lebih efektif dalam bermain, dan ternyata justru dengan cara main yang lebih efektif ini mereka bisa mendapatkan gelar kan? Ya, justru dengan bermain ini. Benar, setuju tuh. Apalagi tadi lu bilang soal bagaimana ya Arsenal ini selalu punya off day-nya, hari sialnya lah. Bawa sial. Dan menurut gua ya itu sial ya. Dan menurut gua memang sekarang dengan memenangkan gelar ini break the curse. Kutukannya hilang. Karena secara nggak langsung ini juga gue mau ngutip dari Atletik bahwasannya 22 tahun dalam penantian, 6 tahun dalam pembangunan. Ini tuh berarti memang sebuah proyek jangka panjang yang dilakukan oleh Arteta. Karena pada Arteta masuk itu, kita tahu semua Arsenal lagi dalam hubungan toksik, ya kan. Banyak pemain-pemain yang ya let's say kita bisa bilang mediocre, transfernya juga ngaco. Terus habis itu dia datang ya memperbaiki tim, struktur tim. Gak cuma struktur tim, dia bikin kultur juga di sana. Kultur barunya dia dengan, lu tau pendekatan lampu, ya kan. Ya Bang Jerry pernah ngomong juga kan, dia sampai ngomong ke istrinya kalau sebenarnya tuh ini orang bagus, ini bakalan jadi pembelajaran kalau Arteta juara trofi. Dan sekarang udah membuktikan gitu, karena dengan pendekatannya dia mungkin dengan gua gak tahu pendekatan yang cukup unik dan baru gitu ya. Dengan lampu lah, terus habis itu pakai lagu suara Anfield ya kan di ini TikToknya Arsenal di scroll gitu. Itu unik banget, dan itu ngebuat planning ini tuh berjalan dengan sendiri dan akhirnya memenangkan trofi, walaupun memang butuh 6 tahun gitu. Arsenal juga sempat bersihin skuadnya juga dari pemain yang gajinya besar, yang tadi gue udah sempat bilang, membangun ulang lagi. Terus kayak apa ya, kayak ini tuh memang bisa dibilang ya, kalau misalnya banyak yang bilang trust the process Israel, ya berarti benar dong gitu kan. Jadi kalau dari tulisan The Athletic itu dia bilang Arsenal berhasil memanfaatkan win window yang ada karena City, Liverpool yang tadi udah lo jelasin lagi agak goyang nih. Nah disitulah Arsenal bisa masuk dan akhirnya bisa juara. Maksudnya saat-saat kayak gitu tuh nggak banyak terjadi, dan ketika itu terjadi tim yang bisa manfaatin akhirnya juara. Nah Arsenal lah yang bisa karena perencanaannya matang banget. Berarti memang bisa dibilang gelar ini memang dirancang ya, bukan kebetulan dong. Bukan kebetulan lah. Bukan kebetulan, setuju nggak Bang Ros? Emang dirancang. Menurut gue sih dengan iklim Premier League yang ketat itu nggak ada yang namanya kebetulan. Iya. Pasti setiap tim yang jadi juara itu adalah tim yang dibangun dengan sangat rapi. Gue belum pernah melihat tim yang berantakan terus kemudian jadi juara ya, beberapa at least 1 dekade terakhir lah semenjak ada Pep Guardiola. City jelas itu squad buildingnya bagus. Jurgen Klopp itu datang, kalau lo inget itu dia bahkan pakai Kolker jadi striker. Ya buat nyari dia pemain tinggi di depan. Itu awal-awal Klopp datang itu beneran dia pragmatis banget, sampai akhirnya dia kerja sama Michael Edwards buat bangun squad jadi bagus, akhirnya jadi juara gitu. Terus kemudian Arne Slot juga itu menurut gue, terlepas bahwa Arne Slot adalah punya taktik sendiri gitu ya, tapi squad yang dibangun itu kan backbone-nya itu masih tersisa cuma Chiesa yang datang kan. Iya, Chiesa itu banyak banget backbone yang dibangun dari eranya Klopp gitu. Dan terus kemudian ya Arsenal sekarang, dan kalau lo bicara Arsenal, lihat perjalanan Arteta dari dulu sampai sekarang itu dia banyak banget, bukan cuman ngubah kultur yang tadi kayak lo bilang, tapi juga taktik dan formasi. Ada masanya di mana Arteta tuh bahkan pakai 3-4-3 kan. Karena ngerasa dia itu ini yang paling balance buat gua. Itu musim keduanya kalau gue nggak salah, atau musim penuh pertamanya, karena menurut gue itu yang paling balance gitu. Terus kemudian ketika itu tidak bekerja, oke, gue akan coba lebih defensif. Tidak bekerja juga, kayak kita lihat musim ini lebih terkontrol. Cuman ada masanya bermain lebih terkontrol itu yang kayak sering kita bahas di podcast ini. Arsenal kekurangan daya tonjok gitu. Nah ini gimana caranya menambah daya tonjok ini tanpa kehilangan kontrol, yang menurut gue itu yang dia lakukan dalam seenggaknya beberapa pekan terakhir, termasuk di Champions League juga itu yang kelihatan. Salah satunya adalah ya udah gue intinya tuh
Eberechi Eze gue pasang jadi starter gitu ya. Kontrol tetap terjaga tapi gue punya daya tonjok lebih directness-nya ada gitu segala macam. Dan itu nunjukin bahwa untuk bisa jadi juara memang ada perencanaan matang dari klub. Tapi juga ada peran dari pelatih memanage dari satu week ke week lain. Kalau misalkan ada yang kurang, ini harus gua tweak gitu segala macam. Jadi kudosnya ya buat manajemen sama Arteta juga kalau buat gua. Nah, kalau misalnya tadi lu bilang ada perencanaan yang matang, gue mau nanya nih ke Bang Reza ya, mungkin ada gak sih klub-klub lain yang mungkin bisa meniru caranya Arsenal gitu di musim depan gitu? Ya gak harus musim depan, karena kan ini beneran jangka panjang. Jangka panjang ya. Nggak cuma semusim Karena depan kan mungkin berarti. kalau yang kita tahu yang paling dekat dengan Arsenal itu yang baru aja ngelakuin transfer pelatih itu adalah Xabi Alonso. Ya. Yang dibilang katanya sih kabarnya Bluko sih mau nurutin dia, katanya mau ngelakuin plannya seperti Arteta. Berarti kan trust the process gitu. Nah, menurut lu apakah percaya. Chelsea lu gak percaya? Ya maksudnya apakah Chelsea bisa atau mungkin ada klub lain gak sih yang mungkin bisa menerapkan modelnya Arsenal ini gitu? Gue ngerasa Chelsea kalau sama Xabi, dia nurutin Xabi, dia bisa jadi seperti Arteta dengan Arsenal. Tapi gue lagi-lagi nggak yakin sama Yakin Bluko Bluko. karena perekrutan pemainnya kan sangat ugal-ugalan ya. Bagaimana dia memanfaatkan kekuasaan, dia punya Strasbourg di Prancis gitu kan. Dia punya tim-tim satelit, jadi kayak ugal-ugalan lah. Mereka cuma rekrut pemain mungkin buat dapat keuntungan gitu kan. Kayak contoh yang paling dekat mungkin Anselmino yang dipinjemin ke Anselmino. Dortmund, lagi main bagus di Dortmund, tiba-tiba ditarik buat dipinjam lagi ke Strasbourg. Itu kan Ngapain? contoh perencanaan yang menurut gua jelek lah dari Bluko ya. Tapi kalau melihat justru gua Manchester City sih. City. Menurut Dari sini gua udah jago tuh, perencanaannya ini benar-benar terstruktur karena ketika mereka udah ngeliat Hugo Viana kan sebagai sports director baru, terus juga ketika Pep nanti cabut, kabarnya yang menggantikan adalah Maresca. Enzo Maresca yang sudah tahu kultur dari klub mereka. Artinya kan mereka ada kesinambungan gitu untuk bisa meneruskan apa yang diinginkan oleh Pep, tapi mereka akan mencoba lepas dari Pep. Dalam artian Setuju. ini sudah terlihat sejak musim ini. Benar. City memang tidak dalam performa terbaiknya, tapi yang harus dicermati City di peringkat kedua pun sesuatu yang sangat spesial. Musim lalu mereka peringkat ketiga, tapi musim ini tuh permainannya jauh berbeda. Jauh lebih direct, jauh ya. lebih vertikal. Biasanya ball possession oriented, sekarang kita melihat City tiba-tiba punya banyak banget winger yang dribbler gitu. Jadi kalau gua ngeliat sih City udah ngarah ke sana. City udah mempersiapkan tim ini Ya. untuk dilepas oleh Pep Guardiola, termasuk nama-nama yang sangat lekat dengan Pep seperti Bernardo Silva, John Stones, nanti juga Rodri kabar bakal cabut. Itu kan pemain-pemain yang sangat Pep yang kemungkinan bakal cabut digantikan sama pemain baru yang nanti mungkin seperti stylenya Enzo Maresca. Tapi yang jadi masalah adalah Pep harus cabut satu musim lebih awal. Karena kontraknya harusnya 2027, tapi Pep harus cabut lebih awal. Dan apakah Enzo siap kalau memang harus menggantikan musim depan? Ini yang jadi pertanyaannya. Berarti City yang paling siap ya menurut lo ya. Menurut gue Maksudnya, secara perencanaan, kalau perencanaan jangka panjang, iya sih gue juga nggak lihat tim lain sih Wal. Enggak masalah, enggak konteksnya gini. Sebenarnya gini. Kalau Kalau City itu gue ngelihatnya itu adalah mereka udah punya plannya dari Pep. Iya dari ya, dulu. Dia sebenarnya itu kan yang disiapkan Klopp ke Arne Slot sebenarnya. Exactly, maksudnya itu persis. Nah, maksud gua kalau Arteta nih, ini tuh Arteta tuh berada Ya, dia bangun sendiri. Di era, iya dia Nah, jatuhnya dia bangun sendiri kayak, aduh gua ngelihat nih klub kasihan banget, Nggak gua bikin disiapin deh. platformnya, nggak kayak Gue City bikin ya. deh, maksudnya kayak dari zamannya Emery, dari zamannya siapa lagi sih sebelumnya gue lupa lagi. Emery ya, Wenger, Emery ya. Baru Arteta. Arteta baru ya? Gak ada lagi, bener kan? Iya, Bener. ada Arteta. gitu. Ljungberg sempat. Sempet Oh, kayak Ljungberg caretaker ya. doang. Caretaker doang. Tapi cuman ya nggak ada ya. Apakah maksudnya yang bisa gitu kayak gitu mungkin nggak ada ya? Enggak, lo kalau lihat penghakiman adalah juara, menurut gua ya jawabannya City doang sih. Cuman kalau bilang sukses Ya. doang, Brighton tuh udah melakukannya, Bournemouth udah melakukannya. Tapi kalau untuk suksesnya adalah juara, susah sih. Itu menurut Tim gua lain. kenapa kemudian olahraga sepak bola sekarang tuh beneran mirip kayak olahraga Amrik di mana general manager tuh Ngaruh. penting, Iya. penting banget dalam Xabi squad building. kabarnya jadi manajer ya? Iya, ya, manajer bukan head coach bukan gitu, head coach. sama kayak Arteta kan, kayak Arteta, makanya kemudian dia punya hak veto untuk apa namanya, Transfer. untuk transfer. Dan itu yang juga yang bikin jadi downfallnya Ruben Amorim karena merasa gua manajer, enggak lu head coach, berantem, cabut, pecat gitu kan. Kalau Jadi Waldo bukan head coach, tapi headnya benci coach, head coach. Benci coach gue. jadi maksud gue itulah pentingnya clear vision di Iya. sebuah manajemen klub gitu. Kita pengen kayak gimana dalam beberapa tahun, kita mau sampai di mana, gaya main kita kayak apa. Oke, kalau udah ketentuan ditentukan gitu ya. Pelatih kita kayak apa dan siapa yang bakal masuk untuk menyokong sistem pelatih kita tersebut gitu. Itu Iya. yang beneran rapi lah menurut gue. Dan itu kenapa kemudian ada beberapa klub
yang contoh kayak Man United kan masih agak gamang nih ya. Makanya dia belum berani ngasih itu manajer ke siapapun. Even kalau misalkan Michael Carrick jadi kayak tetap head coach gitu. Semuanya dipegang sama siapa namanya, dipegang sama manajemen gitu. Nah, terus kemudian kalau Jurgen Klopp tuh dulu manajer gak sih? Sempet ya akhir-akhir tuh dia kayak manajer kan ya? Enggak ya, tetap head coach ya. Soalnya ada Edwards. Kayak dia tetap punya Sebenarnya kewenangannya tuh dari awal udah kayak manajer, tapi memang selalu didampingi sama si Michael Edwards itu. seperti ketika di Jerman kan, kalau di Jerman terus sebenarnya gitu kan. Iya gitu ya. Makanya bahkan musim terakhir itu kan sampai cuma satu musim ada Jörg Schmatke kan. Oh iya, Schmatke ya benar ya. Menurut gue gitu sih Do. Jadi emang secara keseluruhan banyak banget klub yang masih titik tumpunya tuh di manajemen, karena biar kalau pelatihnya ganti ini tim tetap jalan Masih ada sustain manajemen. gitu. Nah, cuman kalau yang udah terbukti works ya sejauh ini Arsenal gitu. Chelsea pengen mengcopy Arsenal dengan Xabi Alonso gitu ya. Tapi pertanyaannya adalah ya kita belum ngelihat sinergi antara manajemen dan Xabi. Jadi gue belum bisa menilai terlalu jauh gitu. Karena kalau Arteta dengan manajemen kan kayaknya bagus banget nih gitu, terlepas bahwa ada pergantian dari Edu terus sekarang ke Berta gitu. Tapi gua nggak tahu ya, ini pertanyaan bodoh atau ini kalian bisa ini feel free ya. Arteta kan secara nggak langsung bikin kultur juga di Arsenal ya kan, dia memperbaiki Arsenal gitu. Ini kayak yang dilakuin Sir Alex gak sih? Atau Oh iya. Iya dong, berarti secara nggak langsung iya gak sih? Jadi Cuman Arteta Tapi itu kan Sir Alex it takes time along gitu kan. Tapi ya emang karena juga Sir Alex juga emang dipercaya sama klubnya sih. Ya kita nggak tahu nih Arteta apakah emang yaudah nih lu lifetime contract gitu mungkin Tapi- 15 tahun gitu Jadi kan. Arteta itu Tapi dia 6 tahun gitu, butuh prosesnya 6 dirancang tahun. buat gantiin Pep tadi ya di City kan. Iya. Ini kerjaannya udah gue siapin nih gitu di City. Cuman Arteta memilih untuk membuat kerjaannya sendiri di Arsenal. Nah, itu yang ngebedain. Makanya kalau lo nyamain sama Sir Alex Ferguson dalam hal itu gue setuju. Setuju ya? Jadi tapi bikin kerajaan sendiri. tapi ya, untuk konteks lebih dalam ketika Ferguson datang, Man United itu berantakan banget. hancur berantakan banget. Ibaratnya itu kalau misalkan lu tau gak sih meme yang buka ruangan terus kebakaran gitu. Nah itu Man United tuh kayak gitu, karena pemainnya tukang mabok, akademinya tuh nggak beres gitu. Jadi beneran ketika dia datang tuh ini gue benerin yang dari mana dulu ya gitu. Akhirnya akademinya dulu, akademi dulu deh. Terus kemudian scoutnya diperbagus segala macam gitu. Karena kalau konteks Arsenal kan sebenarnya nggak seburuk itu gitu. Iya sih, iya. Maksudnya kan akademi udah dibentuk di kulturnya masih Wenger juga Helen sih. itu udah Iya, bagus iya. gitu. Helen itu udah bagus. Jadi udah nggak ada urusan lah datang terus kemudian anjing pemain gue mabok-mabokan enggak. Iya, Tapi iya. kan ada beberapa pemain yang kemudian dia singkirin pelan-pelan tuh karena kayaknya nggak cocok nih buat kultur tim gue gitu. Jadi fokusnya dia tuh emang lebih sempit. Cuman kalau untuk bilang bahwa apakah dia mengubahnya seperti manajer Sir Alex dulu, iya itu mirip. Walaupun konteksnya Tapi Sir mungkin Alex lebih berat it's not gitu. that deep lah ya gitu. Ya Mungkin nggak lebih berat gitu. Nggak Ya. lebih berat bener. Tapi tadi kan si Bang Reza juga ada sempat nyinggung soal Pep nih. Ya City harus lepas dari Pep. Nah, kalau Arteta sendiri nih udah bisa dibilang keluar sepenuhnya dari bayang-bayang Pep gak nih? Itu tadi udah gue jawab sih. Gara-gara dia memilih proyeknya sendiri, dia udah keluar dari bayang-bayang Pep. Tapi yang menarik gini, sebenarnya Pep Guardiola ketika memutuskan akan hengkang dari City, sebenarnya ada dua nama yang paling cocok buat gantiin Pep menurut gua. Yang pertama Mikel Arteta, Satu lagi gue tahu siapa. yang kedua Vincent Kompany. Ya. Karena ini dua orang yang paling tahu kultur klub sebenarnya dari Bener. Man City, tapi menariknya dua-duanya udah punya legasinya masing-masing. Di Arsenal sama di Bayern Munchen. Makanya itu kemarin kan kita ngundang Naji bilang sebenarnya gue pengennya tuh Kompany. Kompany. Gue gak mau Maresca. Tapi gimana sih Pep bilangnya ya pass the throne itu Lo tau gak Maresca. sih? Ada yang bilang nih informasi ini bocor. Tadinya tuh nggak mau dikasih tahu Maresca akan gantiin Pep Guardiola supaya pemain-pemainnya pada bingung. Ini sama-sama Pep kan? Selalu sama botak katanya. Itu bercandaannya. Itu bercandaannya. Ya kali, masa gak bisa bedain satu Itali, satu Spanyol. Maresca Itali kan? Iya. Itali bener ya. Ini dia lagi Hampir salah punya kayak Chili. masalah sama geografi nih. Chili gua. Dari kemarin salah mulu. Padahal udah pernah ke Itali loh, Dok. Iya bener juga. Nggak harus Susah, nggak susah. harus. Nggak harus. Tapi emang apa namanya si Kompany itu juga banyak yang dipengenin sama fans City juga. Tapi kan memang bener dia lagi bikin legasinya. Bahkan kalau nggak salah si Kompany kemarin sama Munchen udah ngasih tau blueprint ke depannya tuh bakal gimana. Intinya tuh blueprintnya City tuh adalah mereka bakalan tetap blueprintnya City, Bayern. blueprintnya Bayern tuh bakalan gunain banyak pemain akademinya, Ya. tapi ditambahin pemain-pemain elit katanya gitu ya. Pemain-pemain elit ya sekarang lagi dibentuk gitu kan dengan Lennart Harry Kane. Karl. Terus kayak gue lupa midfielder satu lagi bukan Pavlovic siapa ya, gue lupa ada midfielder Munchen. Pavic.
lupa gue. Pavic Ada back. Pavic ya? Iya, pakai Ada Pavic atau Pavlovic, apa ada gitu loh. Pavic. Pokoknya ada sekitar mungkin lebih dari 6 ya Ya. pemain debutan di musim ini. Ya, tapi ngomongin soal Premier League, ini kita kan dapat kabar tadi waktu kemarin tag sama Naji kan, saudara Naji bilang nggak tahu nih apa Pep Guardiola benar dipecat atau enggak. Walaupun memang sampai sekarang kita tag nih guys, ini Bukan belum ada dipecat. official resmi dari City-nya sendiri, tapi memang udah here we go lah, udah Itu bahasanya bukan dipecat sih kayak gitu mah. mundur ya atau gimana sih, mundur kan sebenarnya. Tapi Pep Guardiola diumumkan katanya mundur dari jabatannya sebagai manajemen City. Musim ini jadi musim terakhirnya beliau. Jadi lawan Aston Villa nanti, yang mana habis menang Europa League, mereka akan itu jadi laga terakhir Pep Guardiola di Etihad juga ya, di Aston Villa. Nah, mungkin kita bakalan bahas Pep nanti deh. Tapi dengan Pep cabut, ini makanya banyak yang bilang, oh new era, ini bakalan ada era baru nih, karena Liverpool ya oke lah masih sama Arsenal ya, maaf ya. Arsenal dengan Arteta yang habis juara, Manchester City dengan Maresca, Manchester United dengan Michael Carrick, Mungkin. Chelsea dengan Xabi Alonso, dan Tottenham Hotspur yang amin insya Allah semoga nggak degradasi dengan De Zerbi. Tapi nggak usah Spursnya dulu deh, 5 itu dulu. Siapa yang lebih siap mendominasi Premier League nih? Arsenal sih. Karena dengan gini, apakah Arteta jadi benar-benar akan jadi figur utamanya era baru Premier League? Maksudnya kayak di Formula One tuh F1 ya, dia pole positionnya. Iya memang. Iya sih. Berarti dia Soalnya karena paling berpengalaman Arsenal gitu ya. bermasalah. Carrick masih gampang juga. Terus juga Enzo Maresca masih baru hitungannya. Xabi Alonso juga masih baru. Jadi yang established Ya, Carrick ya lah. udah yang udah established ya Arsenalnya Arteta Arteta, gitu. Karena kalau Carrick udah punya head start istilahnya, udah punya head start, dan project ini udah kayak ada blueprintnya. Cuman terus kemudian kayak ada tweaknya di tiap fase tuh ada tweaknya. Ini kayak kurang deh. Udah benerin lagi. Ini kayak kurang deh. Oh ya udah benerin lagi. Udah ada masa kayak gitunya loh sampai kemudian dapat trofi juara gitu. Dan itu gue belum lihat di tim-tim Tim lain lain, karena banyak banget yang kayaknya oke kita mulai lagi nih Mulai gitu, lagi. dengan Udah kan sosok mulai baru semua, mulai gitu. baru semua. Arne Slot mungkin yang apa namanya lebih Barca. mendekati Arteta karena dia udah satu lagi udah punya gelar juara. Walaupun jujur nih gua nggak ngerti apa yang terjadi sama Liverpool Iya. dan Arne Slot di season kedua karena season pertamanya itu bagus banget gitu. Musim keduanya itu gue merasa bahwa pressing rapi di season pertama kok bisa nggak ada gitu, bisa nggak ada. Kayak aneh gitu ngelihat sebuah tim tiba-tiba lenyap begitu aja strukturnya gitu maksud gue. Tapi Arteta tuh menurut gue justru banyak kemiripan sama Jurgen Klopp ya. Oh, Ketika iya. Klopp datang menggantikan Rodgers itu kan situasinya juga lumayan chaos ya. Iya. Terlepas Rodgers bisa mungkin lebih baik dibandingkan era sebelumnya. Tapi yang membedakan adalah ketika Arteta sekarang pertama kali mendapatkan gelar juara Premier League, dia jadi satu-satunya tim yang mungkin cukup established. Iya. Kalau Klopp ketika dia pertama kali juara Premier League menghentikan puasa gelar 30 tahun, ada Pep Guardiola. Oh. Jadi itu yang cukup membedakan ya. Jadi challenge-nya beda ya. ya benar. Jadi iya lagi kayak Klopp- lebih Klopp ya dibanding kalau waktu itu Ferguson. nggak ada Guardiola mungkin bisa juara Bisa lebih dari 2 dominasi ya. ya. Bisa mungkin 3 sampai 4 kali tapi ini yang pada akhirnya mungkin jadi keuntungannya Arteta. Kalau Arne Slot gue lihat Gimana? perencanaannya sangat buruk ya. Dan egonya menurut gue sih Egonya yang ngebunuh Liverpool tuh ego dari manajemen dan ego dari Arne Slot Iya. soal ini gue pengen pemain ini tapi ternyata ketika pemainnya datang ternyata nggak bisa digunakan dengan baik. Itu kenapa yang itu gue tuh selalu heran. Musim pertama, musim kedua tuh different kind of Arne Slot Liverpool gitu loh. Sebenarnya di awal musim itu masih cukup oke menurut gua. Iya. Tapi momen yang paling membuat perbedaan di musim panas menurut gua adalah ketika Liverpool egonya terlalu besar untuk tetap membeli Isak. Isak. Itu menurut gua titik balik musim Liverpool sih. Kalau nggak datang Isak, Ekitike udah bagus. Tapi Kayaknya itu sih mainan enggak. ego banget sih emang kayak Iya. gue bisa. Gua punya duit gitu kan. Gua makanya gua Menurut pernah gue pas itu sih emang Liverpool menang banget. Makanya kita kan optimis banget tuh di awal musim. Iya, Tapi gue tuh Liverpool merasa juara. spending Liverpool tuh memang perlu karena satu musim kemarin kan cuma datang Iya. Chiesa dan ini banyak pemain juga mulai aging. Kita terbukti musim ini Mohamed Salah juga drop gitu ya. kan, dan tentu saja di belakang tuh juga ada perlu pemugaran. Midfield. Cuman kayaknya spending duitnya ini kayaknya salah fokus gitu Benar. sebenarnya gitu ya. Karena kan sebenarnya yang lebih dibutuhkan di musim ini adalah sosok gelandang bertahan yang memang Oke, iya, pernah ada gitu. Wataru Endo oke lah buat jadi backup kan pas pertama kali datang. Tapi sekarang Gravenberch terus Alexis McAllister, Dominic Szoboszlai nggak ada yang tipenya anchor gitu di Iya. Morton. Tyler Morton. Olympic Lyon. Jadi sebenarnya kalau Jadi ya itulah yang bikin pada akhirnya menurut gue perencanaan Liverpool masih lumayan oke gitu kan kayak Virgil van Dijk, Ibrahima Konate Iya. nanti bakal datang si Jeremy Jake, Jake, ada ya. Giovanni Leoni. Sebenarnya secara perencanaan squad
udah Oke. cukup oke. Tapi Florian yang gue Wirtz paling juga nggak bagus. benar, yang paling gue ngerti ya itu kenapa harus datengin Alexander Isak dengan duit yang bisa mungkin 3 Spending posisi. iya. Iya, tapi apa? Kalau ngejawab lo, ini eranya Arteta iya, cuman sampai kapannya gue nggak tahu. Sampai kapannya gue tahu. Tapi eranya Arteta iya ke depannya. sampai kapannya Satu lu nggak musim, dua tahu. musim, Sampai kapannya lu nggak tahu. Tapi memang dari Arsenal udah nyiapin gaji khusus buat dia. Rencananya kan mau memperpanjang dari gajinya yang gajinya tuh sekarang tuh 17 juta per musim. Tapi nanti gaji barunya katanya rumornya mungkin ya diperkirakan mendekati Diego Simeone dengan 30 juta per musim. Jadi bisa dibilang dia jadi manajer dengan gaji terbesar mungkin di dunia mungkin di Eropa. Si Pep tuh berapa? Gede juga Pep dulu. Nggak tahu kan? deh gua. Pep tuh gede tuh. Gue kurang tahu ya. Tapi setahu gue tuh Simeone tuh ya udah ya salah satu lah. Mungkin Arteta itu jadi salah satu ya. Dan juga tadi soal ngomongin perencanaan squad, Arsenal pun juga demikian bakal ngelakuin banyak banget perencanaan squad di awal musim depan. Karena Berta juga rencananya katanya juga mau jual pemain dulu karena musim lalu habis 250 juta. Tuh 250 juta buat siapa aja tuh ya gue lupa. Si Eze, oh iya. Eze, ya. Hinkapie kan dipermanenin. Oh iya benar sih. Dan juga utamanya jual home ground biar terhitung pure profit di pembukaan. Jadi pemain-pemain yang banyak yang pengen dijual tuh ada Norgard, Ben White, Martinelli, Gabriel Jesus, Fabio Vieira. Anjir, Fabio Vieira masih Vialon itu tuh ya. Masih. Di Hamburg tapi Dan dipinjemin. Ethan Nwaneri yang lagi di Marseille sekarang. Dan 4 posisi yang rencananya pengen dibeli dan dibenahi oleh Arteta dan juga Berta itu adalah center back, defensive midfielder, left wing dan center forward. Yang terutama menurut gue yang perlu digarisbawahi adalah left wing dan center forward. Menurut gue Center ini forward yang golin ke gawang City sih cocok tuh. Krupi. grup itu Krupi itu menarik bukan sih. center forward juga dia kan? Belakang dia main di belakang, belakang iya. Evan Nilsson. Iya ya. iya. Tapi kalau dari left wing CF kan emang di belakang striker kan? iya center forward. Tapi kalau misalnya center forwardnya tadi bener Krupi lu bilang Julian Alvarez. Julian Alvarez Alvarez. juga. Yang dimana ini rumornya Lewi. ya Lewi mungkin ST ya mungkin sih, mungkin tapi. kita nggak tahu juga ya tapi emang yang Julian Alvarez nih yang lagi ini soalnya agen sporting director Atletico tuh udah siap ngejual dia. Gue nggak ngerti kenapa. Padahal menurut gue kayaknya oke aja dia. Walaupun memang mungkin ada beberapa momen dia sempat hilang juga sih di pertengahan musim. Tapi ya itu Julian Alvarez, Krupi di left wing. Bradley Barcola, Iya. Nico Williams, Rafael Leao atau Anthony Gordon. Ya semuanya oke. Ya oke lah menurut gua dibanding ya lo masih mempertahankan Martinelli atau Trossard ataupun Martinelli bisa jadi backup. Defensive midfieldernya Sandro Tonali, Oke. Mateus Fernandes. Oke. Berarti bakal bidding war nih sama Manchester United juga. Dan center backnya oh ini bagus nih Castello Luqueba, Bener bagus. Jacobo what? No way bro, Jacobo Ramon. Dan satu lagi Victor Lindelof, enggak Vale Penas. Itu pemain muda Madrid juga. Ini dua pemain Madrid nih. Akademi Madrid. Jacobo Ramon sama Victor Vale Penas. Vale Itu- Penas tuh dari Januari emang pengen diincar. Siapa tadi? Itu yang tadi yang sebelum Ramon lu sebut siapa? Castello Luqueba. Ya itu yang lu pernah debatin sama dia kan? Bukan, quarterback. Oh, iya, Slotterbeck. Quarterback yang gue bilang debatin. Nah akhirnya bener kan terbukti. Enggak ya gitu ya. Tapi ya itu banyak banget yang pengen dilakuin sama Arsenal. Kita lihat aja nanti di Rencananya bagus, awal musim. Karena ya benar tadi kita mungkin sepakat ya mungkin pole posisinya sekarang kalau misalnya musim depan ya Arteta nomor satunya gitu karena Ini tuh udah nggak ada cerita Jerry juara ngajar. Kayak yakin. Enggak, lu udah paling udah depan bisa, sekarang. nggak bisa, lu udah paling depan sekarang. Awal musim aja Arsenal di atas. Dia bro, dia kalau di antara pelatih lain title race sama Klopp, title race sama Pep. Ya udah, sekarang ya ini pelatih Udah nggak baru. ada. Udah nggak ada. Siapa? Udah nggak ada. Jadi buat Arsenal kita lihat ya. Tapi mungkin kita ke review pertandingan. Sebenarnya ini gue nggak tahu ya apakah sepenting itu atau enggak karena mungkin orang lebih pengen ngebahas yang satu lagi Juara. tapi nggak apa-apa lah. Arsenal 1-0 lawan Burnley. Arsenal menang 1-0 atas Burnley lewat sundulan Kai Havertz dari cornernya Bukayo Tinggi Saka. banget ya. Yes, lagi-lagi Tinggi banget itu set piece lompatnya. again. Dan ini juga jadi sebuah pertanyaan juga ya kalau misalnya memang Arteta butuh center forward lainnya mungkin karena memang yang bisa diandalkan untuk momen-momen penting kayaknya lebih kayak Kai Havertz ya mungkin ya. Ini daripada Gyökeres. Sebenarnya gue agak kaget tipe golnya adalah corner terus kemudian yang nyambut kayak Havertz Iya, iya. dengan lompat tinggi Lompatnya banget tinggi, itu ya. vertical jumpnya Iya. Gue geblek loh. expect-nya Gabriel yang Iya gitu dan gue lo Havertz punya vertical jump setinggi itu ya gitu di kepala gue ketika lihat golnya gitu. Jadi Havertz jelas menurut gue bintang utama Arsenal di lini depan karena dia beneran solusinya tuh banyak. Pertama kalau misalkan lo butuh buka ruang udah pasti dia. Kalau buat jadi target ternyata dia juga bisa gitu. Karena balik lagi
satunya lagi Gyökeres. Beberapa momen yang kayak lu bilang juga, Do, ini kok dia aturan jadi target tapi kok malah minggir-minggir Benar, gitu ya, benar. kayak gitu sebenarnya sih. Jadi komentar gue sih itu gitu. Gue ngerasa bahwa Havertz Tapi emang emang lebih tepat masih sih. lebih Iya. tepat sih kalau Burnley kan dia agak dalam tuh bertahannya. Dia emang butuh yang bisa ngebuka ruang dan itu bukan Gyökeres. Nah, gue pengen nanya ke Bang Reza nih, karena kan dia spesialis Liga Jerman, hampir gue bilang Belanda, kenapa ya? Liga Jerman ya, karena kan lu Spieltag juga dan kita tahu lah Havertz ini dari Leverkusen dan waktu itu Bang Jerry juga sempat ngomong, nah ini Havertz yang gue lihat nih waktu di Leverkusen gitu loh. Apakah memang playstyle-nya dia sekarang di bawah Arteta ini memang mirip-mirip dengan apa yang dia terapkan di Leverkusen gitu loh? Jadi di Leverkusen itu awal masuk sebenarnya lebih banyak main di sayap kanan kalau gue nggak salah. Tapi di musim terakhirnya itu jadi double number 10 gitu bareng sama Julian Brandt. Oh. Jadi Havertz di depan, belakangnya Brandt, atau Havertz nomor 10, Brandt di CM, depannya striker ya si Kevin Volland kalau nggak salah. Nah tapi tipe strikernya Leverkusen ini kan sebelum era sekarang ya, itu lebih banyak striker ya kayak Kevin Volland gitu yang bukan striker juga bakal main turun dan ngebuka ruang. Nah, Havertz selalu masuk di ruang-ruang yang diciptakan sama strikernya tersebut. Jadi dia masuk coming from behind, gol-gol sundulan lumayan banyak. Tetapi yang pasti sih Havertz kalau gue lihat mulai menunjukkan kalau dia juga big game player ya. Jadi dia bisa selalu muncul di momen-momen yang krusial di pertandingan-pertandingan besar. Dan mungkin itu yang gua belum lihat lah dari Victor Gyökeres. Jadi orang kan kadang juga sering ngomentarin Haaland golnya banyak, tapi kalau di laga besar kadang juga sering nggak kelihatan. Nah itu juga yang gua rasa lebih nggak kelihatan lagi Gyökeres kalau di match-match yang besar sebenarnya. Ya setuju, maksudnya kalau Haaland sih mungkin banyak pemain yang emang ngejaga dia gitu, menjaga dia. Tapi kalau si Havertz ini memang bisa bilang, gue setuju sih soal clutch moment, karena waktu yang Chelsea lawan City di final, terus juga ini jadi laga clutch moment juga lawan Burnley yang dimana butuh gol juga. Dan let's see aja ya, mungkin kedepannya bakalan clutch moment lawan PSG atau enggak, karena di final UEFA Champions League tanggal 30 Mei ya guys, jadi masih ada waktu juga. Tapi setuju nggak guys kalau misalnya set piece itu jadi senjatanya Arsenal untuk jadi juara di musim ini? Iya. Setuju. Jadi mau nggak mau memang kita mesti akuin emang set piece mereka ya bisa dibilang mungkin tim paling mematikan dalam saat set piece mungkin ya. Dan sebenarnya bukan musim ini, bukan dari musim ini. musim lalu, bener. Ya gue lupa. Nicolas Jover tuh datang Iya udah dari musim kapan? Itu udah dibahas dari beberapa musim lalu bahwa Arsenal kedatangan set piece coach khusus. Jadi kayak dari momen kedatangan Nicolas Jover itu memang mereka sudah meniatkan untuk menjadikan set piece sebagai salah satu senjata gitu. Dan menurut gue itu bukan sesuatu yang aneh atau sesuatu yang negatif, karena dengan makin ketatnya persaingan antar tim, terus kemudian satu tim dengan tim lain itu mainnya makin posisional, susah buat di lock gitu. Lu butuh butuh lain. semacam fine margin yang sering kita bahas. Yaitu salah satunya set piece. Nah, Gitu. fan marginnya itu kalau gue ini kan ini dari The Athletic ya, dia bilang aktifnya nyari margin kecil itu lewat dialog dengan wasit, bahkan terus memahami batas legal blocking, timing run, crowding area, dan juga detail-detail kecil lainnya. Jadi di set piece itu yang ada banyak detail-detailnya gitu, yang bukan loophole. Ya loophole salah satunya. Loophole juga sih. Bisa, iya jadi dong, bisa kalau cari gue lihat tahu dong. Arteta tuh benar-benar kayak Manfaatin mempelajari itu, regulasi itu apa aja yang bisa mereka manfaatin dan itu yang mungkin juga cukup influensial di Premier League musim ini ya, karena setelah Arteta melakukan toh tim-tim lain juga akhirnya ngikutin juga kan. Bener, set piece jadi banyak, bahkan dari lemparan juga ya. Salah satunya juga Bournemouth yang setahu gue juga mereka punya set piece dari lemparan juga setahu gue. Bukan itu Brighton, siapa? Kayode itu Brentford. Brentford. Tapi siapa? Bournemouth kalau nggak salah ada deh back sayap ya. Gue mungkin koreksi ya guys, mungkin koreksi gue rada lupa, tapi kalau nggak salah gue pernah ngeliat ada set piece dari lemparan juga. Tapi ini juga nggak kalah menarik sebenarnya, karena ini yang membuat Arsenal jadi juara ya, karena mungkin City-nya battle juga. Ya itulah Bournemouth seri lawan Manchester City, yang dimana ini bisa dibilang ini pertama kalinya dalam musim ini gue nonton Bournemouth dan gue ngelihat perkembangan Iraola gila, jauh banget, gila itu dari awal gue lihat di Rayo musim lalu, gue ngeliat juga waktu lawan Arsenal juga yang Kluivert kalau nggak salah golin kalau nggak salah. Terus sekarang kayak
Gue ngelihat itu dominasi total Pak, asli itu dominasi apa lo total. tadi City bener-bener Golnya Krupi kayak City. Menurut gue golnya Krupi itu beneran bagaimana biasanya golnya City City kayak tercipta gitu, gitu karena ada pemain yang lebar high and Iya, wide dia gitu. naik gitu kan. Padahal Lari. kalau lo lihat defensive line-nya City tuh udah rapi, sejajar, tapi cuma 4. Kan biasanya kalau main posisional tuh lu main 3-2-5, kenapa ada 5 di depan kan untuk menjaga tiap-tiap koridor tuh. Tengah 2 half space sama 2 lagi wing gitu kan. Jadi lebar sentral sama tengah sama 2 di ngapit yang tengah itu keisi semua gitu. Dan gue lihat sih itu tercipta gitu dari gol Iya. itu City udah rapi tapi ternyata gue bisa main lebih ngelebar lagi oper kiri gitu dan di akhirnya tuh bukan dengan crossing yang lambung atau crossing ke depan gawang tapi umpan tarik kan ya. ya kan umpan tarik gitu diselesain dan ada pemain-pemain yang bikin line defensifnya City itu sampai jadi mundur banget sampai Krupi itu kosong di depannya gitu jadi menurut gue ada beberapa sequence yang biasa dilakukan oleh tim yang bermain posisional dan itu biasanya City yang kayak begitu ini dilakukan oleh Bournemouth gitu jadi gue pikir anjir ini City kebobolan sama gol yang biasa City banget nih gitu. Gue juga ngelihat maksudnya waktu pas gue nonton gila ini tuh Bournemouth off the ball movementnya, triangle mode-nya, terus bahkan agresif sih, agresif banget itu tuh kayak dia tuh double pivotnya Rodri sama Bernardo deh kalau nggak salah. Gue lupa. Tapi dari awal tuh Bournemouth udah benar-benar ngepres tuh dari tengah. Kovacic kemarin. Kovacic ya. iya. Sorry, Bernardo di Rodri. depan. Bernardo ya, benar-benar ngepres langsung agresif. City tuh benar-benar kalau dari babak pertama bahkan gue lihat mereka mau build up tuh kelihatan susah banget gitu. Bingung build up susah banget dan si Tavares lah si siapa left back-nya Kluivert ya. Kluivert tuh mainnya bagus banget. Terus si Krupi juga nyetak gol bagus dan itu tuh Alex Scott terutama Alex Scott gila bro itu menurut gua dia tuh bisa jadi something else mungkin misalnya anggaplah musim depan masih stay ya dia nih kayak bakalan jadi kayak Elliot Anderson atau Whartonnya juga yang lagi hot prospect di Tapi Premier League. tandemnya dia juga bagus tuh si Tyler Adams. Tyler Adams sih Itu ya, padahal Tyler Adams gantiin Ryan Christie yang kartu merah. iya. Tyler Adams tuh kalau nggak salah kemarin tuh babak pertama gue liat statistiknya ball recovery-nya atau apa nih Iya. gue lupa dia statistiknya bagus juga tapi ini juga menggambarkan masalah City dari 2 musim terakhir yang dimana Sering kepleset. Premier League makin atletik, man to man, chaotic dan City tuh nggak bisa ngeredam kekacauan itu kalau misalnya lagi main possession ya kayak tadi gue bilang mereka pada saat di pressing tuh Bingung aja. chaos gitu, full chaos gitu. Tapi ya mau gimana ya? Tapi di babak kedua gue ngelihat City tuh udah mulai langsung nih. Gue nggak mau gimana pun caranya gue harus nyetak gol nih. Ada Nyetak gol di 94. menit 94 lewat gol Erling Haaland. Dan ada satu momen sebenarnya Savinho Sebelumnya juga. ngelewatin cut inside terus Cherki nendang di blok. Haaland tuh di tiang jauh minta sebenarnya bolanya tuh dilambungin makanya pas full time ada Haaland ngobrol sama Savinho lu kenapa nggak lambungin bolanya ke gua tuh udah siap di situ ya tapi ya itulah mau gimana pun juga menurut gua setuju nggak kalau emang City battle juga di laga ini gitu. Ya inilah City musim ini lah gitu. Ya yang lucu tuh gini. Sebelum pertandingan Bournemouth unbeaten 16 match, Yes. City unbeaten 14 match. Terus ada fans Arsenal bilang, iya nggak apa-apa, dua-duanya terusin aja unbeaten. Dan ternyata beneran kejadian ya. Bournemouth jadi 17, si City jadi 15. Tapi ya itulah City musim ini gitu kan. Kayak kita lihat di laga lawan Everton yang 3-3 kan, terlalu chaotic di lini belakang mereka. Kita nggak bilang lini belakangnya benar-benar buruk, tapi memang di masa transisi ini Ya. yang paling banyak ada overhaul memang di belakang. Dan kalau kita melihat City tetap tanpa bek kanan musim ini itu juga gue rasa cukup mengganggu karena golnya pun tercipta dari sisi yang dijaga oleh Matheus Nunes. Dan kalau kita bahas Bournemouth layak mendapatkan kredit Andoni Iraola. Jadi Bournemouth ini 3 musim terbaik dalam sejarah mereka di Premier League adalah 3 musimnya Andoni Iraola. Dan itu dibongkar semua loh pemain-pemainnya banyak yang cabut. Dan yang menarik berdasarkan statistik sejak Iraola datang Bournemouth adalah tim dengan pass per sequence paling rendah. Jadi mereka menyerang dengan umpan yang Efisien. sangat sedikit tapi bisa langsung mematikan seperti yang kita lihat di gol yang tercipta kan. Ya, Itu gue tuh pernah baca. Jadi kan kadang-kadang pelatih ditanyain kan permainan seperti apa sih yang sebenarnya lo suka gitu. Iraola tuh suka posisional, cuman dia tuh tidak mau menihilkan kemampuan pemain ketika mereka menguasai bola dalam artian kalau lo bisa dribble ya udah dribble aja make something happen silakan gitu loh. Dia pasti percaya hal kayak gitu sebenarnya.
Jadi emang yang gak rigid banget juga kan Iya, kadang. iya. Karena gue ngeliat juga ya itu yang dia terapin ke Kluivert, ke si Antoine Semenyo juga. Semenyo, iya, makanya. Gila bro, dia tuh Saya Benjo pergi langsung ada Ryan. Iya Ryan, gila. Ryan sampai dipanggil loh. Ini nanti mungkin kita juga bahas Brazil calling up tapi next episode ya. Terus habis itu gila dia hilang, Zabarni hilang, Hausen hilang, Semenyo hilang, terus Kerkes hilang. Next season Marco Senesi juga cabut. Iya, kayaknya ke Chelsea deh kayaknya. Ramsdale hilang. Bener gini ini bisa jadi ini sih Musim Iraola. depan Iraola hilang. Iya, Iraola. Nah, tapi kan enggak tahu ya. Dominic Solanke hilang. Tapi kalau misalkan Iraola hilang masih bagus, berarti kan kita ngecek manajemennya nih siapa nih di belakangnya nih. Tapi agak OT dikit ya. Ini Iraola tuh bener-bener cabut atau enggak sih? Fix cabut dan Cabut. penggantinya menariknya Udah adalah ada. Marco Rose. Marco Rose. Yang kita tahu memang mengandalkan vertikalitas itu, artinya kan perencananya juga bagus. Mencari pelatih yang setidaknya secara karakter udah masalah nanti sukses atau enggak kan itu beda lagi ya. Tapi secara pemilihan Kesinambungan ya. Emang klubnya Michael B. Jordan nih keren banget emang. Dia siapa sih sporting director-nya? Kasih tahu ya kalau. Nah ini juga menarik, ditinggal sama technical directornya Steven Francis. Oh iya. Musim depan saya kayaknya nggak dukung Spurs, saya Bournemouth aja. Pilihan. Pantai Selatan ya. Tapi ya maksudnya Bournemouth ini juga ya makanya menarik nih kalau Iraola cabut, karena menurut gua kalau misalnya ini beneran fix udah Marco Rose berarti. Ya. Udah fix. Iraola berarti nganggur dong. Dia itu Karena kan tadinya kan dia nungguin nih MU, Liverpool atau siapa nih, Iya, tapi iya. akhirnya mempertahankan. Enggak tahu lah. Gue tapi punya feeling kayak ke Liverpool sih. Kalau misalnya Arne Slot emang gak works nanti di awal tapi musim. itu bakal jomplang sih dari Arne Slot ke Iraola tuh ya. Iraola tuh mungkin kalau misalkan dari klub ke Iraola masih lebih ini lah, lebih ini ya, seamless lah. Tapi dari Slot ke Iraola emang agak jomplang. Cuman ya balik lagi tergantung Liverpool nih maunya gimana, timnya gimana. Ya, tapi ya tadi kalau kita udah ngomongin Iraola mungkin agak sedikit ya kalau misalnya kita ngebahas Pep Guardiola. Mungkin apakah memang City musim ini tuh kalah dari Arsenal atau kalah dari standar mereka sendiri? Dari Pep Guardiola, standar yang biasa dikasih Pep kita Guardiola. harus mengakui bahwa City kalah dari Arsenal, udah itu dulu ya, sepakatin aja. Itu udah inilah, udah nggak bisa dibantah lah. Soal itu. standar yang biasa dikasih oleh Pep Guardiola. Justru standarnya menurut gue Pep Guardiola tuh lebih fleksibel di musim ini. Dan gue sebenarnya lebih suka liatnya karena dia udah main direct, udah bisa apa. Standarnya justru bukan dinaikin ya, diapain ya? Diluasin ya standarnya. Ada pembahasan menarik yang gue lihat di podcastnya di Athletic tuh si John McKenzie tuh yang suka ngebahas taktik. Dia bilang bahwa Pep Guardiola tuh sebenarnya adalah salah satu pelatih paling pragmatis yang pernah ada. Lu nggak pernah dengar kan statement kayak Pep Guardiola dibilang pelatih paling pragmatis yang pernah ada. Kenapa gue bisa bilang gitu? Dia bilang dia tuh beradaptasi. Dia datang ke Premier League, terus dia belajar second ball, terus kemudian sekarang dari posisional dia lebih direct gitu. Jadi sebenarnya identitasnya dia tuh tetap ada. Cuman kemudian dia kasih tweak beberapa gitu. Jadi gue pikir dia tuh salah satu pelatih paling pragmatis yang pernah ada sih. John McKenzie bilang kayak gitu. Pragmatisnya sebenarnya situasional ya, bukan jangka panjang. Pragmatis berdasarkan harfiah. Kalau yang kita tahu pragmatis kan jangka panjang, gue defense saya terus musim depan defense, 5 musim lagi defense, 4 musim lagi defense. Jadi dia itu beneran truly beradaptasi, bukan berkompromi. Kalau berkompromi kan artinya identitas gue buang, gue bikin apa yang ada aja gitu. Jadi tapi identitasnya ada, terus ada beberapa tweak yang dia masukin, itu pragmatis. Termasuk gitu. yang John Stones jadi defensive midfielder itu kan. Gitu ya, kayak gitu-gitu. Nah ini kan tapi next seasonnya kan juga udah bukan Pep Guardiola. Kalau emang benar ya, walaupun ini belum ada resminya ya. Apa sih standarnya apa nih kalau misalnya untuk musim depan untuk dengan Enzo Maresca? Apakah trofi itu penting? Apakah memang atau apa nih? Karena banyak yang bilang lu bukan cuma kehilangan Pep Guardiola, tapi lu kehilangan Bernardo Silva juga di situ. Jadi ini kan bakalan banyak banget a lot of things to do buat Manchester City juga gitu. Kalau buat gue City itu udah tim yang udah established. Gak bisa bilang kita nggak ada pelatih, kita nggak ada Guardiola, udah target kita bukan juara, itu udah nggak mungkin. Persepsi orang tuh udah sih, lu tim yang udah established, even lu juara 4 musim beruntun, dan itu belum pernah ada loh di era Premier League tim juara 4 musim beruntun gitu. Jadi orang persepsi pasti lu bakal balik lagi ke persaingan, terlepas bahwa susah deh kayaknya. Enggak, persepsi orang itu nggak bisa dibantah gitu, menurut gua ya. Jadi jadi harusnya sih City mungkin ya, gua nggak tahu ya musim depan, karena dengan Pep Guardiola aja yang mereka bilang masa transisi aja mereka bisa menang treble, dan di musim ini juga emang lagi masa transisi aja mereka bisa menang 2 gitu. Iya. Jadi maksud gua kayak itu udah standar. Madrid ada ya.
Masa transisi ya. Transisi 2 musim 0 trofi ya. Tapi itu maksud gue udah standar yang Iya. yang udah dikasih sama Pep Guardiola secara gak langsung gitu. Tapi memang Dua gelar. ya gue gak tahu ya City apakah dari manajemennya ngerasa ya udah kalau 0 gelar ya udah, karena mungkin terakhir City 0 gelar Pep Guardiola awal musim ya berarti. Iya. Iya berarti Iya, bener kan? udah lama. Itu lama banget loh. Berarti tiap musim Chelsea itu juara ya. Chelsea Iya, juara. Chelsea. Berarti tiap musim tuh trofi, at least trofi gitu. Ya Coba 20 trofi 10 tahun. Gila, itu nggak ngotak. At least 2 At least dua, semusim. bener. Dan juga tadi udah ngebahas Chelsea Tottenham Hotspur. Ini gue tahu nih perlu kita bahas gak matchnya, karena menurut gue kemarin ketutupan gara-gara fokus ke Arsenal. Jujur aja fokus ke Arsenal karena matchnya 1:30. City Bournemouth itu 2:15-nya itu adalah Chelsea Spurs. Dan ya gue ngelihat kayak apa sih nih tim udah, gue ngeliat dari starting line apa sih ya oke lah fine gitu, tapi apa sih kiper Kinski, walaupun emang banyak yang ngekritik Vicario. Sih bagus anjir. Iya, walaupun banyak yang ngekritik Vicario, tapi menurut gue levelnya masih Vicario kalau secara general. Tapi memang mungkin musim ini ya Vicario lagi off lah ya. Cuman kita bisa expect apa sih guys sama De Zerbi biar gue bisa dukung Spurs lagi musim depan? Ada nggak ya hal baik yang bisa kita lihat dari De Zerbi gitu loh? Apa ya? Ya sebenarnya susah ya kalau Susah buat sih. karena De Zerbi sekarang adalah mode pragmatis tadi. Bener ya. Oh, Iya. setuju. Mode yang penting Iya. mereka bisa survive Survive dulu, dari dari Premier League, dan kemudian mereka bisa menyiapkan tim di musim panas, karena ya sebagus-bagusnya De Zerbi situasi timnya udah sangat kacau ya kemarin. Iya. Bahkan sama Igor Tudor tuh cuma dapat 1 poin lawan Liverpool dok. Udah itu doang. Udah itu Udah doang. nggak ada lagi. Enggak, jadi sebenarnya banget, untuk anjir. untuk menilai De Zerbi sekarang tuh sebenarnya juga belum Belum ya, bisa belum gitu. bisa. Taktiknya De Zerbi enggak works. Nggak. Enggak, itu bukan taktik Bukan De Zerbi. taktik Dia tuh dia yang itu. penting survive dulu gitu. Iya, karena Spurs itu harusnya kalau kemarin gue lupa deh, kalau kemarin mereka seri lawan Chelsea tuh, jadi si West Ham ini Gara-gara kalah juga laga West Ham. terakhirnya karena lawan Leeds, dan si Spurs tuh masih one game in hand dan Spurs tuh sekarang berada di peringkat 17 dengan 38 poin dan West Ham 36 poin. Kalau misalnya Spurs kemarin seri aja itu 39 poin. Dan Kayak selisih golnya jauh. Selisih golnya jauh selisih banget. golnya lebih banyak, lebih bagus Spurs Spurs, kayaknya kan, jauh. lebih bagus Spurs. Jadi harusnya Spurs bisa stay, tapi gara-gara ini kalah sama Chelsea sama McFarlane ya, gue udah mikir Chelsea lebih parah tapi Spurs lebih parah lagi di 2-1. Dan mau gak mau Spurs mesti harus fight until the end ngelawan Everton, yang dimana mereka lagi ngincar Eropa juga, dan juga West Ham United ya lawan Leeds, Lawan Leeds. yang Leeds lagi udah on nggak- fire. Leeds tapi udah nggak perlu apa-apa. Enggak lah, ayolah gaspol bisa lah. Enggak, gini. Okafor lu, Dominic Calvert-Lewin lu Ada- lagi ini stats ada- lu, Anton Stats Ada bisa sebuah lah. skenario kan 9 loh. 9 Enggak, skenario tuh sederhana, maksudnya kayak sama-sama seri, dua tim seri, terus Spurs menang, West Ham Iya, kalah. benar. Udah gitu Dari doang. 11 skenario cuma satu. yang bisa bikin Spurs degradasi. Jadi Spurs tuh diuntungkan sebenarnya. Tapi jujur sebenarnya gue nggak mau ngeliat West Ham, maksudnya stadion terlalu mewah. Enggak, West Ham biar ketemu Millwall. Oh ya, Millwall gagal promosi lagi. Derby Championship. Tapi nanti kita juga bahas ya Spygate. bahas si Southampton gagal ya. Southampton Iya, gagal bukan gara-gara kalah. Ya itu kita bahas. bukan gagal tapi emang kalah ya. Tapi ngomongin Chelsea juga ini apa sih ini tulisan lu apa sih, modal bagus buat pesta sabi pesta sabi musim depan. Sabi Alonso guys. Ini gimana, karena kayaknya juga Sabi Alonso juga gue nggak tahu ya apakah sepenting apa kedatangan Sabi Alonso ini ke beberapa pemain Chelsea, karena Iya. sebenarnya ada beberapa pemain Chelsea yang pada pengen mutusin cabut kan, kayak Enzo Fernandez, terus habis itu juga si siapa kayaknya sempat ada rumor Caicedo juga mau dibeli Caicedo. juga gitu. Jadi Sebenarnya sih gimana nih menurut gua, plannya Alonso gini? yang penting Enzo Caicedo sama Andre Santos tuh bisa jadi midfield utama Chelsea aja musim depan tuh. Kalau Tiga tiga itu modal yang bagus buat timnya Sabi di lini tengah. Siapa tadi si Santos, Caicedo sama si Enzo ya? Enzo. Cole Kalau Palmer itu kan di lini tengah. Oh. Di lini depannya ya kalau Palmer. Iya, dan juga ya ini ada hubungan juga dengan Joe Pedro ya. Joe Pedro juga nggak Gagal dipanggil di- timnas Brazil, tapi dia jadi player of the season Chelsea padahal. Padahal Chelsea tuh apa sih, gue nyatet di sini. Oh, terakhir kali clean sheet 17 Januari. Udah lama, itu juga masalah Chelsea tuh Ya, center back clean makanya. sheet. Makanya center back banyak banget yang akan dilakuin juga sama Xabi Alonso. Tapi ya mungkin itu juga pembahasan kita dari Premier League. Mungkin ada update dari Kanjuruhan nggak? Ada dari krjogja.com nih. Jadi laga terakhir Arema di Kanjuruhan itu di weekend ini. Nah, di Jumat ini. Polres Malang menyiapkan sekitar 1.000 personal gabungan untuk mengamankan pertandingan Arema itu lawannya PSIM. Timnya Bukti Entut. Itu aja sih.
dari Oke. update Kanjuruhan. Ya, itu juga mungkin juga mengakhiri episode 97. Nanti nextnya juga ada episode 98 yang akan kita ngebahas final Europa League. Timnya Bang Reza dibantai sama Aston Villa dan Jadon Sancho 3 musim berturut-turut berada di final Europa berarti Champions League, Conference League dan sekarang Europa League. Dan juga nanti juga kita ada bahas soal pekan terakhir Premier League dan juga kasus mata-mata Southampton yang dimata-matai di pohon sebelum lawan Middlesbrough. Oke. Mungkin itu aja guys dari episode 97. See you guys there di episode 98. Jangan lupa like, comment, dan subscribe dan juga hype. Thank you guys.